Assalamualaikum, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Bayangkan seorang pria sukses, kaya raya, dan terpandang tiba-tiba dibuang hidup-hidup ke tengah hutan dalam keadaan lumpuh tak berdaya. Ditinggalkan oleh istri yang dulu ia cintai sepenuh jiwa dan dikhianati sahabat yang selama ini ia percaya. Di sekelilingnya hanya gelap, dingin, dan sunyi tanpa satupun harapan. Tapi dari balik rimbunnya hutan yang bisu, muncullah seorang anak yatim piatu kecil yang justru mengubah segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi setelah itu? Namun, sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel ini agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Langit malam itu di Tanjung Elok tampak kelabu. Awan menggantung berat, seolah bersiap menumpahkan seluruh duka dari langit ke bumi. Petir menyambar di kejauhan, menyisakan dentuman yang menggema di perbukitan. Hujan turun deras, menampar aspal jalanan dengan ritme cepat dan menyayat. Sebuah mobil sport hitam melaju dengan kecepatan tinggi. Lampunya menembus pekatnya kabut malam. Di balik kemudi, seorang pria bernama Fahri Ananta. Dasi lehernya sudah longgar, rambutnya acak-acakan, dan sorot matanya kosong. Wajahnya yang biasa tenang kini terlihat kacau. Bibirnya mengatup kaku, namun jemarinya mencengkeram kuat setir, seolah menyalurkan seluruh amarah yang tak bisa ia ucapkan. Ponsel di dashboard bergetar. Sekilas ia melirik. Nama di layar, Cinta Wulandari. Namun itu bukan panggilan, hanya notifikasi pesan pendek. Aku akan menginap di hotel malam ini. Jangan tunggu. Fahri menarik napas dalam-dalam, menahan emosi yang menekan dadanya. Ia meraih ponsel itu, membacanya sekali lagi, lalu melemparkannya ke kursi penumpang dengan gerakan kasar. Hotel lagi, sama siapa kali ini Cinta? Gumamnya lirih, hampir tak terdengar di antara suara hujan. 3 hari terakhir, Cinta seperti menghilang. Kehadirannya di rumah hanya sebatas wujud. Tak ada pelukan, tak ada senyum, tak ada sapaan lembut yang dulu membuat Fahri merasa hidup. Bahkan suaranya kini terdengar seperti milik orang asing. Pikiran Fahri berputar cepat. Ia ingat percakapan mereka pagi tadi. Cinta, kamu pulang larut terus. Aku kangen. Bisa kita bicara sebentar saja? Wanita itu berdiri di ambang pintu kamar, menenteng tas kerja dan ponsel di tangan. Fahri, aku sibuk. Kamu tahu sendiri. Sekarang aku handle klien besar. Jangan ganggu. Jawabnya cepat. Aku cuma butuh 5 menit. 5 menit saja. Tolong. Cinta lalu menoleh dengan wajah yang sudah kehilangan kelembutan. Kamu enggak bisa terus-terusan ngerepotin aku, karena kamu duduk di kursi roda. Hidup kamu enggak berakhir, tapi kamu nyeret aku dalam drama ini, itu enggak adil. Ucapan itu menampar Fahri lebih keras daripada apapun, dan ia hanya bisa terdiam. Tatapannya menelusuri wajah istrinya yang kini terasa seperti orang lain. Sekarang, di tengah derasnya hujan dan jalanan yang licin, semua kata-kata itu bergema di dalam kepalanya. Mobilnya melintasi tikungan tajam. Ban selip. Fahri memutar setir dengan panik. Tidak! Mobilnya kehilangan kendali. Suara gesekan keras terdengar saat kendaraan menabrak pembatas jalan. Dalam hitungan detik, mobil itu terlempar ke sisi tebing kecil. Berguling 2 kali sebelum berhenti menghantam batang pohon besar di lereng. Gelap. Dunia terdiam. Sementara di kota, seorang wanita berdiri di balkon kamar hotel mewah sambil menyesap anggur merah. Cinta! Di belakangnya, seorang pria berkemeja putih mendekat dan melingkarkan tangan di pinggangnya. Fahri masih belum tahu rencana kita, tanya pria itu. Cinta tersenyum dingin.
Dia sibuk menyalahkan nasibnya. Dia enggak akan pernah nyangka siapa yang benar-benar menusuknya. Pria itu tertawa pendek. Bagus, sebentar lagi semua yang dia punya jadi milik kita. Fahri terbangun beberapa hari kemudian. Kepalanya berat, pandangannya buram, aroma antiseptik memenuhi hidungnya. Ia mencoba duduk, namun tubuhnya tak merespon. Panik dokter, serunya dengan suara serak. Pintu terbuka cepat. Seorang pria berpakaian putih masuk bersama perawat. Pak Fahri, Anda sudah sadar? Alhamdulillah. Apa yang terjadi? Kenapa aku enggak bisa gerakin kaki? Dokter itu tampak ragu. Ia melirik perawat, lalu bicara pelan. Pak Fahri, Anda mengalami cedera tulang belakang serius. Operasi sudah dilakukan, tapi kelumpuhan yang Anda alami kemungkinan besar bersifat permanen. Fahri membeku, matanya berkaca-kaca. Ia menggeleng pelan. Tidak, kamu bohong. Aku cuma kecapekan. Aku bisa sembuh kan? Dokter menunduk. Perawat mengalihkan pandangannya. Maaf Pak, sejak hari itu, waktu berjalan lambat. Fahri tak mau bicara. Ia menolak makan, menolak fisioterapi. Tubuhnya makin lemah, jiwanya makin hampa. Ia hanya menatap langit-langit kamar rumah sakit, berharap pintu terbuka dan cinta masuk dengan senyum membawa harapan. Tapi pintu itu tak pernah terbuka. Hingga suatu sore, ia mendengar langkah pelan. Pintu terbuka. Cinta masuk, berdiri kaku. Hai, ucapnya pendek. Fahri menoleh cepat, matanya berbinar. Cynthia, akhirnya kamu datang. Aku butuh kamu di sini. Cinta menarik kursi duduk tapi tak menyentuh Fahri. Ia bahkan tak menatap mata suaminya. Aku enggak bisa lama. Aku cuma mau bilang, aku harus keluar kota lagi. Urusan klien. Cynthia, aku mohon, jangan tinggalin aku. Aku enggak punya siapa-siapa lagi. Cynthia berdiri. Kamu kuat, Fahri. Kamu harus belajar berdiri sendiri. Fahri tak bisa menjawab. Ia hanya menatap punggung wanita itu saat berjalan keluar, menutup pintu, dan membawa serta semua yang tersisa dalam hidupnya. Malam kembali datang. Hujan turun seperti hari kecelakaan itu. Di kamar itu, Fahri menangis tanpa suara. Ya Allah, kalau aku memang harus kehilangan semuanya, jangan cabut harapanku. Di luar, takdir sudah bersiap. Dan di ujung sunyi dunia, di sebuah hutan yang tak pernah ia kenal, seseorang sedang mengumpulkan kayu bakar. Tak tahu bahwa hidupnya akan berubah untuk selamanya. Angin malam menyapu dedaunan di lereng bukit yang sepi, menyisakan gemerisik halus yang menyatu dengan desiran udara dingin. Cahaya bulan terhalang kabut, meninggalkan bayang-bayang suram di antara batang pohon tua. Di tengah hutan lebat yang terpencil, sunyi menjadi teman paling setia. Disitulah sebuah gubuk berdiri di antara rimbunnya semak belukar. Sederhana, hanya berdinding bambu dan beratapkan rumbia. Di dalamnya bernaung seorang anak perempuan berusia 12 tahun bernama Rania. Rania hidup sendiri di tengah hutan Bukit Langit sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan perahu 2 tahun lalu. Tak ada saudara, tak ada tempat bergantung. Ia tinggal di gubuk peninggalan ayahnya yang dulu bekerja sebagai penjaga hutan. Setiap pagi, Rania mencari kayu bakar, memanen daun dan akar dari hutan, untuk dijual di desa yang berjarak lebih dari 7 kilometer. Hidupnya keras, tapi matanya tak pernah kehilangan sinar lembut. Pagi itu, embun belum sempat menguap saat Rania menyusuri jalur setapak sambil memanggul ikatan kayu kering di punggungnya. Langkahnya pelan namun mantap. Di balik semak tinggi, ia berhenti tiba-tiba. Ada sesuatu yang membuatnya menahan napas. Seseorang tergeletak di bawah pohon besar. Seorang pria dewasa dengan pakaian yang lusuh dan basah. Tubuhnya setengah tertutup dedaunan. Wajahnya pucat, bibirnya pecah-pecah, dan matanya setengah terbuka. Namun redup seperti lilin yang nyaris padam. Ya Allah, bisik Rania pelan. Kayu bakarnya jatuh begitu saja saat ia berlari mendekat.
"Pak, Pak." Rania mengguncang tubuh pria itu. Tidak ada reaksi, hanya tarikan napas lemah. Ia mencoba meraba denyut nadinya. Masih ada, tapi tubuhnya dingin dan penuh luka di tangan dan kakinya. Rania segera berlari kembali ke gubuk, mengambil selembar karung dan tali tambang. Meski tubuhnya kecil, ia menarik paksa tubuh pria itu ke atas tandu darurat dari karung yang ia ikat menjadi alas. Dengan tenaga seadanya, ia menarik tubuh itu menyusuri akar, batu, dan tanah. Nafasnya terengah, peluh mengalir di pelipisnya. Tapi ia tak berhenti. Setibanya di gubuk, ia mengangkat kepala pria itu perlahan dan meletakkannya di atas dipan bambu. Air mata Rania hampir jatuh. Ia menyalakan tungku dan merebus air, lalu membersihkan luka di tubuh pria itu dengan kain bersih yang ia rendam dalam air hangat. "Bapak enggak kenal aku juga enggak kenal Bapak, tapi Bapak enggak boleh mati sendirian di hutan begini," ucapnya lirih. Selama 2 hari berikutnya, Rania merawat pria itu dengan setia. Ia menyuapi bubur, mengganti kain basah di dahinya, dan mengusap luka-luka dengan minyak kayu putih hasil seduhannya sendiri. Kadang ia mengelus tangan pria itu pelan, seolah berharap kehangatan hatinya bisa menjalar ke tubuh yang lemah itu. Dan pada pagi hari ketiga, pria itu akhirnya membuka matanya perlahan. "Di mana aku?" Suaranya parau nyaris tak terdengar. Rania yang sedang menumbuk daun di pojok ruangan segera menghampiri. Senyumnya merekah. "Pak, Bapak sadar? Alhamdulillah, Bapak di gubuk saya Rania." Fahri memejamkan mata sebentar, mencoba memproses informasi. Seluruh tubuhnya masih terasa berat. Namun, setidaknya ia tahu ia masih hidup. Dan suara lembut gadis kecil itu terasa seperti sesuatu yang asing, namun menenangkan. "Kamu siapa?" "Saya Rania, Pak. Saya tinggal sendiri di sini. Saya nemuin Bapak 3 hari lalu. Bapak pingsan di bawah pohon besar dekat jalur kayu." Fahri menggerakkan tangan kirinya lalu menunduk. "Kaki-kakiku?" Rania menelan ludah, wajahnya menegang. "Bapak enggak bisa gerak dari pinggang ke bawah. Tapi saya yakin Bapak bisa sembuh. Nanti kita cari orang dewasa dari desa." "Tidak perlu," potong Fahri cepat. Suaranya pelan, tapi tegas. Gadis itu menatapnya bingung, tapi tak bertanya lagi. Sejak hari itu, hubungan keduanya perlahan terbentuk. Rania tetap melanjutkan rutinitasnya, mengumpulkan makanan dari hutan dan menjual sedikit daun herbal ke desa. Sementara Fahri mulai bisa berbicara lebih banyak. Meski tubuhnya lumpuh, ia mencoba bangkit sedikit-sedikit dengan mengangkat tangannya sendiri, belajar menyesuaikan posisi duduk di depan, dan mendengarkan suara hutan yang dulunya tak pernah ia hargai. Suatu malam saat angin bertiup pelan dan cahaya bulan menyelinap lewat celah-celah atap, Fahri menatap Rania yang sedang mengikat anyaman bambu di pojok ruangan. "Rania?" "Iya, Pak." Gadis itu menoleh sambil tersenyum. "Kenapa kamu nolongin aku? Kamu enggak tahu siapa aku. Bisa saja aku penjahat." Rania terdiam sejenak, lalu duduk bersila di dekat Fahri. "Kalau saya yang pingsan di bawah pohon, saya juga pengen ada orang yang nolongin saya, Pak. Saya enggak pernah mikir Bapak siapa. Saya cuma tahu Bapak butuh ditolong." Fahri menatap mata gadis itu dalam-dalam. Ada ketulusan yang tak bisa ia ingkari. Mata yang belum pernah tercemari ambisi dan keserakahan. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, Fahri menangis. Bukan karena sakit, bukan karena kesepian, tapi karena seseorang menyentuh hatinya dengan kasih yang tak bersyarat. Dalam malam yang sunyi, suara hewan malam menyanyikan nyanyian alam. Di gubuk kecil itu, 2 jiwa yang berbeda usia dan dunia mulai terikat. Satu kehilangan segalanya, satu tak pernah punya apa-apa. Tapi malam itu, mereka punya satu sama lain. Dan mereka belum tahu bahwa yang mereka miliki akan menjadi kunci dalam pertempuran besar yang akan datang. Hari-hari di hutan Bukit Langit berjalan dengan ritme alam yang tenang. Jauh dari hiruk-pikuk dunia kota,
Udara pagi menyelinap di antara sela dinding bambu, membawa aroma embun, dedaunan basah, dan tanah yang selalu basah setiap malam. Di gubuk kecil milik Rania, kehidupan yang dulu sunyi kini menjadi sedikit lebih hidup. Fahri mulai terbiasa dengan keberadaan gadis kecil itu. Ia yang dulunya hidup dengan semua fasilitas mewah, kini menghabiskan hari-harinya di dipan bambu yang keras, diselimuti tikar pandan yang usang. Tapi entah mengapa, rasa hampa yang dulu terus menghantui perlahan mulai berkurang. Kehangatan dari tangan kecil Rania saat menyuapinya atau suara tawanya yang polos saat menceritakan kegiatan di hutan, memberi ruang baru dalam hatinya yang lama terkunci. Rania sendiri tak pernah bertanya banyak. Ia menerima Fahri sebagaimana adanya. Tanpa nama belakang, tanpa status, tanpa sejarah. Baginya, Fahri adalah seseorang yang butuh ditolong, dan itu cukup. Namun malam itu, ketika angin bertiup kencang, membawa suara lolongan anjing hutan dari kejauhan, Fahri merasa waktunya telah tiba. Ia duduk bersandar di dipan dengan selimut tipis di kakinya. Di depannya, Rania sedang menjerang air panas untuk membuat ramuan dari akar-akaran yang ia petik tadi pagi. "Rania," panggil Fahri dengan suara rendah. Gadis kecil itu menoleh sambil tersenyum. "Iya, Pak. Selama ini aku belum cerita siapa aku sebenarnya." Rania menaruh cangkir kaleng ke atas lantai dan berjalan mendekat, lalu duduk bersila di depan Fahri. "Saya juga enggak pernah nanya," ucapnya pelan. Lalu menatap mata Fahri dengan penuh rasa hormat. Fahri terdiam sejenak, menatap wajah polos itu. Lalu ia merogoh bagian dalam bajunya dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah liontin kulit tipis yang tergantung di lehernya. "Lihat ini." Rania mengambilnya perlahan, membuka penutup kecilnya, dan mendapati sebuah chip logam seukuran kuku yang tertanam di dalamnya. "Apa ini, Pak?" "Ini bukan sekadar liontin. Ini kunci. Kunci untuk membuka semua akses terhadap perusahaanku. Proyek, saham, akun luar negeri, semua di dalam sistem yang hanya bisa dibuka oleh biometriku. Ini hidupku." Rania mengerutkan kening. "Perusahaan, Bapak ini siapa sebenarnya?" Fahri menarik napas panjang. "Namaku Fahri Ananta. Aku pemilik utama Ananta Group, grup perusahaan logistik dan konstruksi terbesar di Tanjung Elok. Atau setidaknya dulu begitu. Sebelum aku jatuh sakit, sebelum aku dibuang." Rania tak menjawab, hanya menatap lelaki itu dengan mata membulat. Fahri melanjutkan, "Istriku cinta dan orang yang dulu aku anggap sahabat, Davin Mahendra. Mereka mengkhianatiku. Mereka mengambil alih semua asetku. Mereka pikir aku sudah mati, atau kalaupun hidup, aku bukan ancaman lagi." Rania menggigit bibir bawahnya. "Jadi Bapak ditinggal di hutan ini bukan karena kecelakaan?" Fahri menggeleng perlahan. "Mereka yang membuangku. Setelah dokter bilang kelumpuhanku kemungkinan permanen, Cynthia menyusun skenario. Ia bilang akan mengirimku ke pusat rehabilitasi di luar kota. Tapi yang terjadi, aku diturunkan di tepi jalan. Lalu Davin meninggalkanku, begitu saja di tengah hutan." Rania menunduk. Ada amarah dan iba yang bercampur jadi satu di wajah mungilnya. "Kenapa orang bisa sejahat itu?" Gumamnya pelan. Fahri menatap ke langit-langit bambu. "Karena mereka tak pernah benar-benar mencintaiku. Aku hanya alat. Saat aku tak berguna, aku dibuang." Hening menyelimuti ruangan. Api di tungku menyala pelan, memantulkan bayangan di wajah mereka berdua. Di luar, suara jangkrik mengisi malam dengan irama alam yang tak pernah berhenti. "Pak," Rania memecah keheningan. "Kalau semua bukti ada di chip ini, kenapa enggak Bapak gunakan buat balikin semuanya?" Fahri menoleh. "Aku butuh bantuan orang yang bisa dipercaya. Asisten pribadiku, Kirana. Dia satu-satunya yang tahu tentang sistem backup data dan keamanan aset. Tapi aku enggak tahu di mana dia sekarang." Rania berdiri, matanya bersinar tegas. "Saya bantu cari dia." Fahri menatapnya dengan heran.
Kamu cuma anak kecil, perjalanan ke desa jauh dan penuh bahaya. Saya sudah biasa jalan kaki ke sana, Pak. Tiap 2 hari saya ke desa buat jual daun dan akar. Saya tahu jalannya. Saya bisa titip pesan ke kepala dusun atau tukang ojek sana. Pasti ada yang bantu. Fahri mengangguk perlahan. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Senyum pertama yang tulus setelah sekian lama. Terima kasih Rania. Kamu bukan cuma penyelamat hidupku, tapi mungkin juga penyelamat masa depanku. Gadis itu membalas senyumannya. Bapak enggak sendirian lagi. Keesokan paginya, Rania bangun lebih awal. Ia menyiapkan perbekalan sederhana, sebungkus nasi jagung, air rebusan daun sirih, dan beberapa helai daun salam kering. Ia mengenakan jaket tipis milik ayahnya yang masih disimpannya di lemari tua, lalu mengecek kembali jalur yang akan ia lalui. Fahri memperhatikannya dari depan. Jaga diri baik-baik. Rania mengangguk sambil menyelipkan chip kecil itu ke dalam kantung jaket dalam. Saya bakal balik secepatnya. Ia melangkah keluar gubuk. Udara pagi terasa dingin menusuk, tapi semangat di dadanya jauh lebih hangat. Di balik tubuh kecil itu tersimpan keberanian yang besar. Sementara itu, di sebuah gedung tinggi di pusat kota Tanjung Elok, di lantai atas kantor Ananta Group, Cinta duduk di balik meja besar milik Fahri, memandang grafik saham dan laporan keuangan. Sudah semua akun pindah? Tanyanya kepada Davin yang baru masuk ruangan. Dalam proses, tapi aku masih belum bisa akses sistem utama. Beberapa protokol keamanan masih aktif. Cinta mengernyit. Fahri, kenapa kamu masih menyulitkan padahal kamu sudah enggak ada? Davin mendekat dan berkata, dia mungkin masih hidup. Cinta menoleh tajam. Maksud kamu apa? Ada transaksi aneh di akun cadangan, kayak ada yang coba aktifkan kode akses. Mata Cintia membelalak. Cepat cari tahu, kalau dia masih hidup, kita habis. Davin mengangguk dan keluar dengan wajah tegang. Sementara itu, di tengah hutan yang sunyi, Fahri duduk sendiri di dalam gubuk. Tubuhnya belum pulih, tapi pikirannya mulai tajam. Di tangannya ia menggenggam erat satu nama, Kirana. Dan di jalan setapak yang panjang menuju desa, langkah kecil Rania membawa harapan besar. Langit mulai memerah ketika Rania menyusuri jalanan setapak berbatu yang memisahkan hutan Bukit Langit dari desa terdekat, Desa Setia Murni. Jalan ini tak pernah mudah, apalagi bagi seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang hanya mengenakan sepatu karet tipis dan jaket tua yang sudah aus di bagian kerahnya. Tapi langkah Rania mantap, menyusuri akar-akar yang mencuat di tengah tanah, menerobos ranting dan semak belukar dengan semangat yang tak bisa diredam. Keringat menetes di pelipisnya, tapi ia tak berhenti. Chip kecil yang dititipkan Fahri tersimpan di kantung jaket bagian dalam. Ia menjaganya seperti nyawa. Di hatinya ada perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tanggung jawab besar dan rasa percaya dari seorang pria yang awalnya hanyalah orang asing, tapi kini sudah seperti bagian dari hidupnya. 3 jam kemudian, ia tiba di jalan tanah yang membelah ladang padi. Di kejauhan, rumah-rumah kayu dengan atap seng mulai tampak. Desa Setia Murni terlihat biasa saja bagi orang luar, tapi bagi Rania, tempat ini adalah satu-satunya jalur menuju dunia yang lebih luas. Ia menuruni bukit dan langsung menuju warung kecil milik Bu Narsih. Satu-satunya warga yang punya ponsel dan kadang membantu orang mengirim pesan lewat aplikasi daring. Rania, ya ampun, sudah lama enggak kelihatan. Kamu kesini sendiri? Tanya Bu Narsih sambil menurunkan karung berisi cabai dari rak. Iya Bu, saya mau titip pesan, penting banget. Buat siapa nak? Rania membuka sobekan kertas kecil dari saku dalam jaketnya, lalu menyodorkan tulisan dengan tangan gemetar. Di situ tertulis, untuk Kirana, asisten pribadi Fahri Ananta. Jika kamu melihat ini, Fahri masih hidup dan butuh bantuanmu.
temui aku di warung Bu Narsih, Desa Setia Murni, Rania." "Ini serius, Rania. Fahri Ananta yang kamu maksud itu yang berita kecelakaan dan kabar wafatnya simpang siur beberapa minggu lalu itu." Rania mengangguk cepat. "Dia hidup, Bu, dan dia di hutan, lumpuh, sendirian. Cuma saya yang nemuin." Bu Narsih memandangi gadis itu dengan heran antara percaya dan ragu. Tapi sorot matanya terlalu jujur untuk diabaikan. "Baiklah, Ibu punya teman di kota. Dia kenal sama orang-orang dari perusahaan itu. Kita coba kirimkan. Kalau betul ini penting, pasti ada yang datang." Hari itu menjadi hari yang panjang bagi Rania. Ia duduk di sudut warung, sesekali membantu Bu Narsih menyapu atau membungkus gorengan, menunggu dan terus menunggu. Menjelang sore, suara sepeda motor berhenti di depan warung. Seorang perempuan tinggi dengan jaket hitam turun. Wajahnya tenang, tapi penuh kewaspadaan. Matanya langsung menyapu isi warung. "Rania?" tanyanya. Rania berdiri cepat. "Kak Kirana." Perempuan itu mengangguk. Wajahnya langsung berubah menjadi campuran cemas dan lega. "Kamu benar-benar Rania? Kamu yang kirim pesan soal Pak Fahri?" "Iya, Kak. Dia hidup. Dia ada di gubuk saya di hutan. Lumpuh." Kirana menggigit bibir. Ia menoleh ke Bu Narsih dan mengangguk sopan. "Saya butuh tempat untuk bicara sebentar." Bu Narsih segera menyiapkan ruang belakang kecil. Di sana Rania menceritakan segalanya dari awal. Tentang bagaimana ia menemukan Fahri, tentang chip rahasia itu, tentang kondisi tubuhnya, dan tentang malam-malam panjang yang mereka lalui bersama di gubuk yang hanya diterangi cahaya pelita. "Ya Allah, saya kira dia sudah..." Suara Kirana tercekat. "Saya janji jagain chip ini. Bapak bilang kakak satu-satunya yang bisa bantu," ujar Rania, sambil menyerahkan liontin kecil berisi chip itu. Kirana menerimanya dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih Rania. Kamu telah menyelamatkan seseorang yang sangat berharga. Dan sekarang kita akan lawan mereka." Malam itu, Kirana memutuskan untuk ikut Rania kembali ke hutan. Ia tak ingin menunggu lebih lama. Mereka mengambil segalanya dari Pak Fahri. Mereka pikir dia sudah hancur, tapi mereka salah. Dia punya sesuatu yang nggak bisa dihancurkan, semangat untuk bertahan. Dan sekarang dia punya kamu. Mereka berangkat saat langit gelap, berbekal senter kepala. Kirana mengikuti langkah Rania di jalur sempit. Rania berjalan seperti sudah hafal setiap akar dan belokan. Bahkan saat seekor ular kecil melintas di jalan, ia tetap tenang, hanya menggandeng Kirana agar tidak panik. Sekitar pukul 9 malam, cahaya dari gubuk Fahri mulai terlihat. Kirana mempercepat langkahnya, nafasnya memburu, detak jantungnya memburu lebih cepat dari langkah kakinya. Pintu gubuk terbuka perlahan. Di dalam, Fahri duduk bersandar di dipan dengan selimut menutupi tubuhnya. Ketika matanya menangkap wajah yang dikenalnya, matanya membesar. "Kirana?" Perempuan itu menutup mulutnya, menahan tangis. Ia segera berlutut di samping Fahri dan menggenggam tangannya. "Pak Fahri, saya kira Bapak sudah..." "Aku masih hidup," jawab Fahri dengan suara rendah namun penuh tekad. "Dan aku akan ambil kembali semuanya." Kirana menoleh ke Rania dan mengangguk hormat. "Gadis ini pahlawan, Pak. Tanpa dia, saya mungkin enggak pernah bisa menemukan Bapak." Fahri menatap Rania. "Aku tahu." Beberapa menit kemudian, suasana berubah menjadi tegang. Kirana membuka tas ransel kecilnya, mengeluarkan laptop dan peralatan keamanan data. Ia juga membawa alat pemindai biometrik portabel dan koneksi satelit darurat. Sistem perusahaan sudah berubah. Mereka mengacak protokol, tapi kita bisa mulai dari aset luar negeri. Bekukan akun utama mereka, lalu kita masuk lewat dokumen legal. Fahri menyerahkan chip itu ke Kirana. "Mulailah, kita tidak punya banyak waktu." Di tengah malam sunyi hutan Bukit Langit, gubuk bambu itu berubah menjadi ruang perang.
Cahaya layar laptop memantul di wajah Kirana. Jari-jarinya menari cepat di atas keyboard. Rania duduk di pojok, memegang senter dan kertas catatan. Mencatat pesan Kirana setiap kali ia menyebutkan nama file atau akun. Mulai besok mereka akan panik, ujar Kirana pelan. Tapi itu baru permulaan. Kita belum selesai. Fahri memejamkan mata sebentar. Ia tahu betul medan pertempuran belum dimulai. Tapi untuk pertama kalinya ia tidak sendiri. Dan di balik dinding bambu yang rapuh, rencana besar mulai tersusun. Sebuah perlawanan yang lahir bukan dari kekuatan fisik atau senjata, tapi dari kepercayaan, keberanian, dan satu ikatan yang tak pernah disangka. Antara seorang pria yang telah kehilangan segalanya dan seorang gadis yatim yang tak pernah punya apa-apa, tapi justru memberi segalanya. Subuh menyentuh langit bukit langit dengan warna keperakan. Cahaya pertama menyelinap melalui sela bambu di dinding gubuk, menerangi wajah Fahri yang belum tidur semalaman. Matanya masih menatap layar laptop, Kirana yang menampilkan grafik sistem data dan peta jaringan perusahaan. Rania yang semalam duduk memegang senter hingga tertidur di lantai. Kini tertidur berselimut kain tipis di pojok ruangan. Kirana mengusap matanya yang lelah. Ia sudah hampir 8 jam memantau jalur digital yang dulu ia rancang sendiri untuk Fahri. Sistem pelindung data berlapis yang hanya bisa diakses dengan sidik jari, verifikasi suara, dan enkripsi chip biometrik yang kini telah mereka aktifkan kembali. Pak, saya temukan satu celah, tapi ini hanya bisa dibuka dari jalur luar negeri. Kita perlu waktu 2 hari untuk bobolnya. Tapi saya juga melihat mereka mulai mencurigai pergerakan kita, ujar Kirana sambil mengetik cepat. Bagus, biarkan mereka merasa tidak aman. Rasa takut akan membuat mereka ceroboh, jawab Fahri dengan suara datar. Ia mengarahkan pandangan ke langit-langit. Udara pagi menusuk kulit, tapi tekadnya menghangatkan darah. Ia tak lagi merasa seperti korban. Kini ia bergerak, menyusun langkah, dan lebih dari itu, ia tidak sendiri. Beberapa jam kemudian, di lantai tertinggi gedung Ananta Group, Davin Mahendra duduk gelisah di balik meja kaca. Layar komputernya menampilkan pesan-pesan error dari sistem keamanan utama perusahaan. Di sampingnya, Cynthia berdiri dengan tangan terlipat di dada. Wajahnya tegang. Apa maksudnya? Akses ditolak, bentak Cynthia. Ada yang masuk dari luar. Sistem lama aktif. Protokol Fahri. Aku enggak tahu gimana caranya itu bisa nyala lagi. Semua akses sidik jari dan suara Fahri sudah aku cabut. Cinta menatapnya tajam. Kamu yakin dia mati? Davin terdiam. Seharusnya dia ditinggal di tengah hutan, lumpuh, nggak mungkin dia bisa bertahan sendiri. Tapi kalau dia memang bertahan, dan Kirana berhasil menemukan dia, Cynthia menoleh keluar jendela dengan gelisah, maka kita akan kehilangan semuanya. Davin berdiri. Kita cari Kirana, kita cari dia dan anak kecil itu. Kalau perlu hapus jejak sebelum mereka menampakkan wajah di publik. Sementara itu, di gubuk kecil, Fahri meminta Kirana untuk membacakan data aset yang dulu ia titipkan secara tersembunyi di cabang perusahaan luar negeri. Saya dulu menyimpan 38% saham induk di Singapura, 12% di Cayman Island. Sisanya tersebar di proyek-proyek mandiri atas nama perusahaan cangkang. Semua terkunci pakai protokol chip, ujar Kirana. Mulailah dari Singapura, bekukan dulu yang besar. Kirim laporan ke OJK dan gunakan protokol darurat. Kita buat mereka kebingungan. Biarkan panik datang lebih dulu sebelum aku datang membawa bukti pengkhianatan. Kirana menatap Fahri dengan kekaguman. Tubuh pria itu memang belum bisa berdiri, tapi pikirannya jauh lebih tajam daripada siapapun yang pernah ia kenal. Ia bukan hanya bangkit dari luka, ia bangkit sebagai pemimpin yang tak bisa dikalahkan. Rania yang baru bangun menghampiri mereka dengan semangkuk bubur panas. Sarapan dulu, Pak. Kak Kirana juga. Kalau perut kosong, otak susah mikir, katanya sambil tersenyum.
Fahri tertawa pelan, menerima bubur itu dengan tangan bergetar. Terima kasih Nia, kamu bukan cuma penyelamat nyawaku, kamu penyelamat semangatku. Rania tersenyum malu lalu duduk di samping Kirana, memandang layar laptop dan mencoba memahami sedikit demi sedikit dari istilah-istilah yang tidak ia mengerti. Tapi ia tahu apa yang mereka lakukan bukan sekadar membalas. Mereka sedang memperbaiki sesuatu yang rusak, merebut kembali sesuatu yang dicuri. Malam harinya, gubuk itu kembali menjadi pusat pertempuran digital. Kirana memimpin pemantauan sambil mengaktifkan VPN yang tersambung ke server luar negeri. Fahri duduk di pojok, mencatat secara manual alur dana yang telah ditelusuri. Pak, ada transaksi gelap 5 bulan, lalu atas nama perusahaan cangkang di Panama. Dana dari proyek pemerintah yang dialihkan ke rekening pribadi Davin. Jumlahnya ratusan miliar, ujar Kirana tegang. Cetak semua dokumennya, siapkan laporan ke pengawas pajak, kejaksaan dan media. Tapi jangan kirim sekarang, tunggu mereka lakukan kesalahan terakhir. Fahri memejamkan mata sejenak. Dalam benaknya, wajah cinta muncul. Wanita yang dulu ia cintai, yang ia nikahi dalam pesta mewah penuh janji. Dan kini wajah itu hanya menyisakan pengkhianatan yang dingin dan menusuk. Ia membuka mata. Aku sudah tak ingin Cynthia kembali, tapi aku tak bisa membiarkan dia merampas semua yang kubangun. Kirana mengangguk. Dan kamu enggak sendiri kali ini, Pak. Kita semua ada di sini. Di kantor Ananta Group, Davin mulai memperketat keamanan. Ia memanggil seorang ahli IT bayaran, memerintahkan pencarian jejak sinyal asing yang masuk ke sistem. Tapi mereka selalu tertinggal satu langkah di belakang. Setiap kali mereka menutup satu celah, Kirana sudah masuk lewat pintu lainnya. Seolah mereka melawan bayangan yang tak bisa ditangkap. Ini Kirana, aku yakin, ujar Davin. Dia satu-satunya yang bisa bermain di sistem Fahri dengan secepat ini. Cinta berjalan mondar-mandir. Ia mulai kehilangan kendali. Kepercayaan dirinya yang dulu menggunung mulai retak. Ia memegang telepon lalu memanggil seseorang. Kita akan kirim orang ke desa-desa pinggiran hutan Bukit Langit. Cari informasi tentang anak kecil bernama Rania. Gadis itu bukan orang biasa, dia yang bawa Fahri kembali. Telepon ditutup, suasana ruangan menjadi dingin. Keduanya tahu waktu mereka semakin sedikit. Di gubuk kecil, Kirana menyalakan radio satelit dan menerima kabar dari seorang informan di kota. Pak Fahri, ada desas-desus bahwa Davin mengutus orang untuk mencari keberadaan Rania. Mereka tahu seseorang telah menemukan Anda. Fahri menoleh ke arah Rania yang tengah menyulam tikar di pojok ruangan. Wajah polos itu tampak tenang, tapi batin Fahri bergolak. Ia tak bisa membiarkan gadis itu dalam bahaya. Kirana, mulai sekarang kamu pasang pengaman tambahan di semua perangkat. Kode akses 2 lapis. Jika mereka menemukan kita, setidaknya kita sudah siapkan langkah selanjutnya. Kirana menekan tombol verifikasi dan menutup laptopnya. Besok kita cari tempat perlindungan sementara. Tapi sebelum itu, kita harus selesaikan satu langkah terakhir. Penjebakan terakhir mereka. Fahri menatap keluar jendela bambu. Langit malam tampak tenang, tapi ia tahu badai akan datang. Dan ia siap berdiri di tengahnya bersama 2 orang yang kini menjadi lebih dari sekadar penyelamat. Mereka adalah keluarga yang ia pilih dan mereka akan menjadi alasan ia kembali. Pagi itu, langit Bukit Langit tampak lebih gelap dari biasanya. Awan menggulung tebal, menutup sinar matahari yang seharusnya hangat menyapa gubuk kecil di tengah hutan. Tapi bagi Fahri, Kirana, dan Rania, hari ini bukan sekadar hari mendung. Ini hari yang telah mereka tunggu sejak malam pertama chip itu dinyalakan kembali. Hari transaksi terakhir, hari penjebakan. Di dalam gubuk, laptop Kirana menyala sejak dini hari. 2 modem satelit berdiri berdampingan, berjuang mengalirkan data dari hutan lebat ke jantung kota. Kertas-kertas laporan tersebar di tikar pandan berisi diagram alur dana.
nama perusahaan cangkang, hingga notulensi rapat palsu yang ditandatangani oleh Davin. Fahri duduk di depan dengan bantal menyangga punggungnya. Ia tak tidur sejak semalam. Rambutnya sedikit berantakan, matanya sembab tapi tajam. Bibirnya mengatup rapat dalam diam. Kirana mengetik cepat di laptop. Sesekali membaca ulang protokol pertahanan digital yang ia tanamkan di akun utama. Jam 11.00 siang ini, mereka akan menekan tombol eksekusi pemindahan aset, Pak, ucap Kirana tanpa menoleh. Dan ketika mereka menekan itu, sistem akan memantulkan sinyal verifikasi yang sudah kita ganti secara diam-diam. Kita akan rekam semuanya, tayangkan secara otomatis, dan kirim ke semua pihak pengawas dan pers nasional. Fahri mengangguk. Kita harus pastikan semua jalur cadangan mereka juga tertutup. Sudah saya pasang perangkap digitalnya. Kalau mereka coba buka backup lewat VPN cadangan, sistem akan mengarahkan ke server kita. Seluruh gerakan mereka akan terekam otomatis, jawab Kirana tenang. Sementara itu, Rania duduk di dekat jendela, memantau sinyal sambil memegang ponsel satelit sederhana yang digunakan Kirana. Di luar, angin mulai bertiup kencang. Daun-daun berguguran. Pertanda langit ikut merasakan tegangnya rencana yang sedang berjalan. Pak, Rania menoleh. Saya lihat sinyal mereka aktif. Mereka sudah login ke server pusat. Kirana langsung bergerak. Ia mengaktifkan tampilan layar ganda, memperlihatkan proses real-time pergerakan Davin di dalam sistem. Ikon-ikon bergerak cepat, file terbuka, angka-angka saham ditarik dan detik demi detik membawa mereka ke momen penentu. Di layar muncul notifikasi. Protokol transfer dikonfirmasi. Tunggu verifikasi sidik jari dan suara. Sekarang, bisik Kirana. Fahri mengangguk. Kirana mengetik kode dan layar langsung memunculkan wajah Davin dan Cynthia yang sedang duduk berdampingan di ruang direksi Ananta Group. Kamera keamanan yang disusupi Kirana kini menayangkan mereka secara langsung. Lakukan, ucap Davin sambil tersenyum lebar. Jari telunjuknya menyentuh layar, menekan tombol transfer, dan saat itu juga segala yang mereka bangun dari kebohongan runtuh dalam satu klik. Sistem mendadak membeku. Lampu ruangan berkedip. Layar mereka berubah hitam selama beberapa detik sebelum muncul notifikasi besar berwarna merah. Akses ditolak, verifikasi gagal, protokol eksekutif telah diaktifkan. Cinta menegang. Davin membentak staf yang berdiri di sudut ruangan. Apa-apaan ini? Namun mereka tak sempat marah lebih lama. Sebuah jendela video terbuka di layar besar ruangan. Di sana tampak wajah Fahri duduk di kursi roda di dalam ruangan bambu dengan cahaya redup. Wajahnya kurus, tapi sorot matanya tajam seperti peluru. Halo Davin, halo Cynthia, ucapnya datar. Sudah lama ya? Cinta melompat dari kursinya. Ini tidak mungkin. Davin memundurkan badan, wajahnya memucat. Kamu seharusnya sudah mati. Maaf, kalian terlalu cepat menyimpulkan. Potong Fahri dingin. Lalu jendela kedua terbuka. Kirana muncul dengan wajah tenang. Lalu mengangkat secari kertas dan sebuah flash disk. Semua transaksi ilegal sudah kami rekam. Kami punya dokumen lengkap, penggelapan pajak, manipulasi data investor, dan penipuan proyek pemerintah. Semua sudah dikirimkan ke OJK, Kejaksaan, dan media nasional. Alarm berbunyi di gedung itu. Petugas keamanan masuk membawa surat resmi dari Kejaksaan. Mereka menyerahkan salinan dokumen dan meminta Cynthia dan Davin menyerahkan akses semua akun. Kalian tidak bisa lakukan ini. Kami punya kuasa penuh atas perusahaan ini, teriak Davin. Kalian punya kuasa yang dibangun di atas pengkhianatan, jawab Fahri tenang. Dan itu tak akan bertahan. Cinta hanya terduduk, tatapannya kosong. Ia tahu semua telah berakhir. Ia tahu tak ada tempat untuk kabur. Saat kamera menyorot wajahnya, ia menangis. Tapi bukan karena penyesalan, karena kalah. Fahri menatapnya untuk terakhir kali.
Aku pernah mencintaimu, Cynthia. Tapi sekarang aku mencintai diriku sendiri dan keadilan. Layar padam, sinyal dimatikan. Gubuk kembali sunyi. Tapi suasana di dalamnya terasa seperti medan perang yang baru saja dimenangkan. Kirana menutup laptopnya, menunduk dengan napas berat. Sudah selesai, Pak. Semua sudah terkirim. Dunia tahu kebenaran. Fahri tak menjawab. Ia menoleh ke arah Rania yang diam sejak tadi. Gadis itu memeluk dirinya sendiri. Matanya berkaca. "Kamu luar biasa, Nia," ujar Fahri pelan. "Semua ini enggak akan terjadi kalau kamu enggak nemuin aku di hutan itu." Rania menoleh, matanya merah tapi tegar. "Saya cuma nolong, karena saya tahu rasanya ditinggal sendirian." Kirana menatap keduanya. Ia berdiri membuka jendela, bambu, membiarkan angin masuk. Udara pagi yang dingin tak lagi terasa menggigit. Di kejauhan, suara burung hutan mulai kembali berkicau. Hari itu, gubuk kecil di hutan Bukit Langit menjadi saksi kemenangan yang tidak dirayakan dengan pesta mewah, tapi dengan diam penuh syukur dan pandangan yang lebih jauh ke depan. Mereka belum tahu bagaimana esok akan datang, tapi mereka tahu satu hal. Mereka telah kembali mengambil kendali atas hidup mereka. Dan kini saatnya memulai kembali dari awal, dari hutan, dari harapan. Setelah badai pengkhianatan reda dan kebenaran ditegakkan, kehidupan di gubuk kecil Bukit Langit tidak serta-merta menjadi tenang. Meski kemenangan telah diraih di layar komputer dan wajah-wajah pengkhianat kini menjadi headline berita utama, luka di tubuh dan hati Fahri tidak serta-merta sembuh. Raga yang lumpuh itu tetap berada di dipan bambu yang dingin, dan setiap malam masih dihantui rasa nyeri dan rasa kehilangan yang belum sepenuhnya pudar. Namun, ada satu hal yang berubah, pandangan Fahri terhadap dunia. Dulu setiap pagi ia bangun dengan kepala penuh rapat, angka, dan strategi bisnis. Kini ia membuka mata pada aroma kayu terbakar, suara angin menyapu daun, dan suara Rania yang mengaduk bubur dari dapur kecil di belakang gubuk. Hal-hal sederhana yang dulu tak pernah ia pikirkan kini menjadi pijakan baru dalam hidupnya. Pada pagi kelima, setelah penjebakan Davin dan Cynthia, Kirana kembali ke kota untuk mengurus proses hukum dan transisi perusahaan. Ia membawa dokumen legal, data pengembalian aset, serta pengacara kepercayaannya. Sebelum berangkat, ia sempat berlutut di depan Fahri dan Rania, menggenggam tangan keduanya. "Saya akan pastikan semuanya berjalan lancar, tapi saya tahu Pak Fahri enggak akan balik ke sana, bukan?" Fahri mengangguk pelan. "Aku sudah cukup melihat langit dari balik kaca gedung. Sekarang aku ingin melihat langit tanpa batas." Kirana tersenyum. "Kalau begitu, jaga diri kalian, dan kalau butuh apapun, saya tinggal satu panggilan." Setelah Kirana pergi, gubuk itu kembali ke keheningan sebelumnya. Tapi kali ini, keheningan itu tak terasa sepi. Ada kebersamaan yang tumbuh perlahan antara seorang pria dewasa yang kehilangan segalanya dan seorang gadis kecil yang mengajarinya tentang kesederhanaan. Fahri mulai menjalani rutinitas baru. Ia minta Rania membantunya berlatih gerakan kecil setiap pagi. Meski sebagian besar tubuhnya masih lumpuh, ia bertekad untuk tidak menyerah. Ia meminta dibuatkan alat bantu dari bambu dan tali rotan seperti rangka sederhana, agar ia bisa belajar duduk lebih tegak, menguatkan otot lengan dan punggungnya. Rania yang tak pernah mengeluh selalu siap membantunya. Ia belajar dari buku-buku tua tentang terapi dasar yang diberikan Kirana, menyesuaikan dengan alat-alat seadanya. Ia juga belajar mengenali tanda-tanda kelelahan pada Fahri dan tahu kapan harus memaksanya berhenti walau pria itu keras kepala. "Pak, istirahat dulu, bahu Bapak sudah gemetar," ujar Rania suatu pagi. "Aku bisa sedikit lagi?" jawab Fahri sambil menarik napas panjang, berusaha mengangkat tubuhnya ke posisi duduk. "Kalau Bapak pingsan, saya enggak bisa gendongin Bapak kayak waktu dulu," Rania cemberut. Fahri akhirnya menyerah dan tertawa pelan.
Kamu memang komandan kecil yang galak. Rania ikut tertawa. Galak tapi baik. Mereka menghabiskan sore hari dengan membersihkan halaman kecil di depan gubuk. Rania menanam beberapa batang ubi yang ia dapat dari desa. Sementara Fahri duduk di kursi roda hasil rakitan Kirana, mengamati sambil membantu mengikat benih dengan tali. Di tengah aktivitas sederhana itu, tiba-tiba Rania bertanya pelan, "Pak, Bapak masih cinta sama Bu Cintia?" Fahri terdiam. Lama. Angin sempat berhenti. Ia menatap pohon di seberang, seolah mencari jawaban yang tak tertulis di batangnya. "Aku pernah cinta," jawabnya akhirnya. "Cinta yang kupikir tak akan habis, tapi ternyata cinta yang tidak dibalas hanya akan berubah jadi luka." Rania menunduk. "Saya enggak tahu banyak soal cinta, tapi saya tahu kalau seseorang baik, dia enggak akan ninggalin orang pas lagi jatuh." Fahri tersenyum. Ia tahu gadis kecil ini punya hati yang lebih besar daripada banyak orang dewasa yang pernah ia temui. Malam harinya, mereka duduk di bawah bintang-bintang. Rania membawa tikar ke depan gubuk, dan mereka menikmati teh jahe yang diseduh pelan-pelan. Suasana hutan malam itu lebih tenang dari biasanya. Hanya suara jangkrik dan sesekali burung hantu yang terdengar dari kejauhan. "Pak, kalau Bapak sembuh, Bapak mau tinggal di sini terus?" tanya Rania. Fahri menoleh. "Kamu pengen aku tetap di sini? Kalau saya boleh milih, iya. Saya suka ada Bapak di sini. Gubuk ini dulu sepi banget." Fahri menggenggam tangan kecil itu dengan hati-hati. "Kalau kamu enggak keberatan, aku ingin tinggal. Mungkin bukan sebagai pengusaha, tapi sebagai keluarga." Rania mengangguk, matanya berkaca-kaca. Fahri sadar ia pernah kehilangan segalanya, tapi sekarang ia tahu rasa memiliki bukan karena darah, tapi karena kasih yang tumbuh tanpa syarat. Hari-hari berikutnya diisi dengan kerja keras dan kebersamaan. Fahri terus berlatih terapi ringan, dibantu dengan alat buatan yang semakin diperbarui oleh Kirana yang sesekali mengirimkan bahan dari kota. Rania mulai belajar menulis dan membaca dengan bantuan modul-modul dari program desa mereka. Saling belajar, saling melengkapi. Suatu siang ketika Rania sedang menyapu lantai gubuk, datang 3 orang dari kota. Mereka adalah tim dokumentasi dari yayasan yang bekerja sama dengan Kirana. Mereka datang untuk membawa bantuan. Kursi roda modern, paket makanan, buku, dan alat terapi gerak. Fahri sempat menolak. "Saya enggak butuh belas kasihan," ujarnya dingin. Namun pria dari yayasan itu tersenyum sabar. "Kami tidak datang memberi belas kasihan, Pak Fahri. Kami datang karena terinspirasi. Cerita tentang Bapak dan Rania sudah menyebar. Banyak orang yang ingin belajar dari ketegaran Bapak." Fahri akhirnya mengangguk. Ia tahu waktunya bersembunyi sudah selesai. Ia bukan lagi korban. Ia adalah saksi dari cinta yang bertahan di tengah kehancuran. Malamnya, Rania menempelkan poster kecil yang dikirim tim yayasan ke dinding gubuk. Di situ tertulis, "Rumah bukan sekadar bangunan, tapi tempat di mana hati kembali pulih." Fahri membaca tulisan itu dengan mata basah. Ia menoleh ke Rania yang duduk di sampingnya, membetulkan bantal di kursi rodanya. "Rumahku bukan lagi gedung di kota, tapi di sini. Di mana kamu ada?" Rania tersenyum. "Saya juga enggak pernah punya rumah, tapi sekarang saya punya Bapak." Dan dalam diam, dalam keheningan hutan yang dulu hanya berisi luka dan kesepian, kini lahirlah rumah baru. Rumah yang dibangun bukan dengan batu bata, tapi dengan kepercayaan, kesetiaan, dan harapan yang pelan-pelan kembali tumbuh. Seperti tunas di tanah basah yang sabar menanti sinar matahari. Musim berganti perlahan. Hujan mulai turun lebih sering, mengguyur hutan Bukit Langit dengan deras yang mendalam, menimbulkan aroma tanah basah yang khas. Daun-daun menguning. Aliran sungai kecil di lembah semakin deras, dan kabut turun lebih cepat dari biasanya. Bagi kebanyakan orang,
Musim ini mendatangkan rasa malas dan kehati-hatian. Tapi bagi Fahri dan Rania, setiap perubahan cuaca adalah penanda bahwa hidup terus berjalan dan mereka pun harus ikut bergerak maju. Gubuk kecil yang dulunya hampir roboh, kini mulai menunjukkan wajah barunya. Dengan bantuan dari tim yayasan yang dikirim oleh Kirana, beberapa bahan bangunan sederhana, seperti papan, paku, dan terpal, tiba dengan aman. Namun bukan orang lain yang membangun ulang tempat tinggal itu. Justru Rania dan Fahri sendiri yang merancangnya. Tentu tidak seperti rumah-rumah mewah yang pernah Fahri tinggali. Tapi setiap sudut dari gubuk itu sekarang punya makna, punya cerita. Pada suatu pagi setelah hujan semalaman membasahi tanah, Rania mengajak Fahri ke halaman depan. Ia menunjuk pada sebatang bambu yang ditanamnya sebulan lalu. "Pak, lihat batang ini mulai tumbuh tinggi. Waktu pertama saya tanam, saya enggak yakin dia bisa hidup. Tapi sekarang lihat." Fahri tersenyum, mengamati batang bambu itu dengan mata yang lembut. Dia tumbuh karena ada yang percaya dia bisa bertahan. Sama seperti kamu percaya aku bisa bangkit, ucapnya pelan. Hari-hari mereka kini diisi dengan ritme sederhana. Di pagi hari, Rania menyeduh teh hangat dan memandikan Fahri dengan air rebusan daun sirih. Setelah itu, ia membantu Fahri dalam terapi gerak. Awalnya hanya melatih tangan, lalu mencoba mengangkat badan dari kursi roda secara mandiri. Perjuangannya perlahan menunjukkan hasil. Suatu pagi ketika Rania sedang mengganti kain penutup jendela, terdengar suara benturan dari arah dalam gubuk. "Pak!" serunya panik. Ia berlari mendapati Fahri terjatuh dari kursi rodanya. Wajahnya mengernyit menahan nyeri, namun ada sesuatu yang lain, senyum. "Aku bisa berdiri sebentar, aku benar-benar bisa." Rania terkejut. Ia memeluk Fahri tanpa berpikir. Air matanya mengalir begitu saja, bukan karena rasa takut, tapi karena harapan yang semakin mendekati kenyataan. Sejak kejadian itu, semangat Fahri meningkat. Ia meminta dibuatkan alat bantu berdiri dari kayu, dilapisi kain agar tak melukai telapak tangan. Ia berlatih setiap pagi dan sore, walau hanya mampu berdiri beberapa detik. Tapi bagi seseorang yang dulu divonis lumpuh permanen, itu adalah sebuah keajaiban. Malam-malam, mereka kini lebih banyak dihabiskan dengan bercakap. Bukan tentang bisnis, bukan tentang pembalasan dendam, tapi tentang hidup, tentang arti kehilangan, tentang bagaimana kesepian bisa menguatkan seseorang, tentang keluarga. Suatu malam, Rania mengeluarkan sehelai kain lusuh dari kotak kayu kecil di bawah dipannya. Kain itu bekas baju ibunya. Ia lipat perlahan, lalu menyerahkannya pada Fahri. "Ini satu-satunya kenangan saya yang tersisa dari ibu," katanya pelan. "Saya mau kasih ke Bapak. Bukan karena saya enggak sayang ibu, tapi karena sekarang Bapak juga keluarga saya." Fahri menerimanya dengan kedua tangan yang bergetar. Tangis yang lama ditahan akhirnya tumpah. Ia peluk kain itu seolah sedang memeluk masa lalu, masa kini, dan masa depan yang perlahan menyatu dalam satu titik. Malam itu juga Fahri menulis surat kepada Kirana. Bukan tentang bisnis, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih pribadi. "Kirana, kalau suatu hari aku benar-benar bisa berdiri kembali, aku ingin membangun rumah kecil di tempat ini. Bukan untuk mengenang luka, tapi untuk merayakan harapan. Rania sudah seperti anakku sendiri. Aku ingin memberinya dunia yang dulu aku salah bangun. Dunia yang penuh cinta, bukan ambisi. Terima kasih karena tak pernah pergi, Vi." Beberapa hari kemudian, Kirana datang membawa berita baik. "Pak Fahri, semua aset yang dulu diambil Davin dan Cynthia sudah kembali ke tangan Bapak. Proses hukum mereka memasuki tahap akhir. Media menyebut ini sebagai kebangkitan dari hutan. Orang-orang di kota kagum dengan cerita Bapak." Fahri hanya mengangguk. Ia tak lagi tertarik pada pujian. Tapi satu hal yang membuatnya terdiam cukup lama adalah ketika Kirana menambahkan,
Dan banyak anak yatim piatu di kota yang ingin bertemu dengan Bapak. Mereka melihat Bapak sebagai panutan. Bahkan ada beberapa yang ingin tinggal dan belajar dari Bapak dan Rania. Rania yang mendengar itu langsung berbinar. "Pak, kita bisa bikin rumah belajar di sini. Ajari mereka baca, ajari mereka hidup." Fahri menoleh menatap wajah gadis itu yang kini tampak jauh lebih dewasa dibanding saat pertama kali ia melihatnya terisak di bawah pohon. "Kalau kamu siap, Nia, aku juga siap." Hari-hari berikutnya, gubuk mereka mulai menerima kunjungan. Anak-anak dari desa datang bergiliran. Mereka membantu memperluas bangunan, membawa buku, alat tulis, dan bahkan cat dinding untuk mempercantik gubuk. Dalam waktu 1 bulan, tempat itu tak lagi hanya menjadi rumah Fahri dan Rania, tapi juga menjadi ruang belajar, ruang harapan. Fahri duduk di kursi rodanya di depan gubuk yang telah diperluas itu. Anak-anak duduk melingkar di depannya, mendengarkan cerita tentang bagaimana dulu ia pernah terjatuh. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. "Saya pernah punya segalanya, tapi itu tidak membuat saya bahagia. Saya pernah kehilangan semuanya dan itu hampir membuat saya mati. Tapi kemudian saya diselamatkan oleh seseorang yang tidak punya apa-apa, tapi memberiku segalanya, kepercayaan, kasih sayang, dan semangat untuk hidup." Rania berdiri di sampingnya. Ia tak berkata apa-apa, tapi senyumnya menjelaskan segalanya. Di penghujung hari, saat matahari mulai tenggelam di balik bukit, Fahri kembali mencoba berdiri. Kali ini, dengan dibantu tongkat kayu dan pelukan Rania di satu sisi. "Pak, pelan-pelan," katanya. Fahri mengangguk, kakinya gemetar. Tapi ia berdiri. Kali ini lebih lama dari sebelumnya. Langit di atas mereka berubah jingga. Udara sejuk menyelimuti tubuh. Dan dari gubuk kecil itu, satu langkah kecil diambil. Bukan hanya secara fisik, tapi langkah menuju kehidupan baru yang tidak dibangun di atas kekuasaan, tapi kasih sayang dan keberanian. Pagi itu berbeda. Udara bukit langit membawa keharuman tanah yang tak biasa. Angin berembus pelan, seolah sedang menunggu sesuatu. Di dalam gubuk sederhana yang kini telah menjelma jadi rumah belajar kecil. Fahri duduk di atas matras latihan dengan kedua tangan mencengkeram tiang kayu penyangga yang dibuatkan oleh seorang pengrajin desa. Keringat membasahi pelipisnya. Di belakangnya berdiri Rania dengan tatapan tegas dan penuh harapan. "Kita coba sekali lagi, Pak. Kali ini pelan-pelan. Nggak usah buru-buru. Saya ada di sini," ucapnya tenang namun tegas. Fahri mengangguk pelan. Kaki kanannya bergetar saat menapak. Kaki kirinya mencoba menahan beban yang selama berbulan-bulan tak pernah ia rasakan. Rasa geli, nyeri, dan ngilu seakan menyatu di lututnya. Namun, ia tidak menyerah. Gigi-giginya mengatup rapat. Ia menarik napas panjang dan perlahan mendorong tubuhnya naik. Dan untuk pertama kalinya, kakinya menopang dirinya sepenuhnya. "Aku berdiri," bisiknya nyaris tak percaya. Rania menahan napas. Tak yakin apakah ia harus bersorak atau tetap tenang agar Fahri tidak kehilangan keseimbangan. Tapi ketika Fahri mengangkat kepalanya dan memandang sekeliling, ia tahu ini bukan sekadar latihan. Ini adalah pernyataan. Pernyataan bahwa ia, Fahri Ananta, seorang pria yang pernah dibuang, kini bangkit kembali. Mereka hanya bertahan 15 detik, tapi 15 detik itu lebih panjang dari semua waktu yang telah mereka lalui bersama. Ketika Fahri perlahan duduk kembali ke kursi rodanya, Rania tak bisa menahan air mata. "Pak, itu tadi beneran," Fahri mengangguk. Wajahnya merah karena menahan emosi. "Aku benar-benar merasakannya." Hari itu, seluruh anak-anak yang belajar di rumah kecil mereka mendengar kabar itu. Mereka berlarian masuk ke halaman, menyambut Fahri dengan pelukan kecil, tepuk tangan, dan teriakan penuh sukacita. Beberapa bahkan membuat coretan kecil di papan tulis bambu yang mereka pasang di sisi kanan gubuk.
Hari ini Pak Fahri berdiri. Malamnya, suasana berubah menjadi seperti perayaan kecil. Kirana datang dengan membawa kue singkong dari desa dan kabar gembira lainnya. Pak Fahri, saya punya kabar. Yayasan Pendidikan Anak-anak Marginal tertarik mendanai program belajar kita. Mereka akan bantu renovasi rumah ini dan memperluasnya jadi pusat pelatihan mandiri untuk anak-anak yatim. Rania bertepuk tangan, matanya bersinar. Beneran Kak, kita bisa bantu lebih banyak anak, Kirana mengangguk. Dan bukan cuma itu, ada donatur anonim yang menyumbang sejumlah besar dana untuk membangun fasilitas pelatihan keterampilan. Mereka ingin ini jadi pusat pendidikan berbasis kasih sayang dan semangat bertahan. Fahri diam beberapa saat. Ia tak bertanya siapa donaturnya. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Semoga tempat ini bisa jadi lebih dari sekadar rumah, tapi juga pelita." Keesokan harinya, pembangunan dimulai. Beberapa tukang dari desa ikut membantu mendirikan fondasi bangunan kedua di samping gubuk. Anak-anak membawa batu. Rania membantu meracik semen dari pasir sungai. Sementara Fahri menyusun sketsa ruangan berdasarkan pengalaman dan impian Rania. Ia menunjuk satu ruangan. Yang ini untuk belajar menulis, yang ini untuk belajar memasak, dan yang ini untuk terapi. Rania menambahkan, dan jangan lupa satu ruangan untuk tempat tidur tamu. Buat anak-anak baru yang datang dan belum punya tempat tinggal. Kirana menambahkan ruangan perpustakaan kecil di tengah kompleks, biar mereka bisa belajar dari dunia. Walau kaki mereka belum melangkah keluar kota. Hari-hari mereka berubah menjadi irama yang sibuk, namun indah. Fahri terus berlatih berjalan dengan alat bantu. Ia berhasil berpindah dari kursi roda ke alat bantu berdiri yang lebih ringan. Suatu siang, di depan semua anak-anak, ia berjalan 3 langkah. 3 langkah. Tapi semua anak bersorak seperti ia memenangkan perlombaan besar. "Pak Fahri keren," teriak salah satu anak. "Bapak kayak superhero," sahut yang lain. Fahri tertawa lalu memeluk Rania yang berdiri dengan wajah haru. "Kamu yang buat aku bisa jalan lagi," katanya. Rania memeluknya erat. "Bukan cuma karena saya, Pak, karena Bapak juga nggak nyerah." Sementara itu, di tempat lain, Cynthia Wulandari menjalani masa penahanan di balik jeruji besi. Wajahnya yang dulu angkuh kini tertunduk. Ia membaca berita di koran penjara. Pusat Pendidikan Rania Fahri, dari gubuk ke harapan. Di sana foto Fahri yang sedang berjalan dengan alat bantu dipasang besar, dikelilingi anak-anak yang memeluknya dengan senyum lebar. Cinta menunduk lebih dalam, bukan karena rasa bersalah yang murni, tapi karena menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang tak tergantikan, cinta yang tulus. Davin Mahendra pun menghadapi proses hukum panjang. Ia kehilangan seluruh asetnya dan semua reputasi yang dibangunnya atas nama Fahri kini runtuh. Dunia tidak lagi menyambut mereka sebagai pengusaha sukses, tapi sebagai pengkhianat yang dikhianati oleh ambisinya sendiri. Mereka tak bisa kembali dan Fahri tak ingin kembali. Ia tak ingin lagi berada di gedung kaca penuh janji palsu. Ia tak ingin lagi menjadi bagian dari dunia yang tak mengenal keikhlasan. Ia telah menemukan rumah yang sesungguhnya di tengah hutan bersama seorang gadis kecil yang pernah kehilangan segalanya, tapi tak pernah berhenti memberi. Pada suatu malam, saat kabut turun perlahan dan hutan menjadi bisu dalam damainya, Rania bertanya dengan suara nyaris berbisik, "Pak, kalau satu hari nanti saya dewasa dan saya pergi dari sini untuk sekolah atau kerja, Bapak bakal tetap di sini." Fahri menatap langit di antara ranting pohon. Bintang-bintang tampak malu-malu. "Kamu bukan cuma boleh tinggal di sini, Nia. Ini rumahmu sampai kapanpun." Dan malam itu, dalam kehangatan sederhana, mereka tahu takdir telah membawa mereka melalui luka paling dalam. Hanya untuk menunjukkan bahwa kasih sejati bisa ditemukan di tempat yang paling tidak terduga. Dan langkah kecil yang diambil di tanah basah Bukit Langit
telah mengubah jalan hidup banyak orang. Fajar merekah perlahan dari balik bukit langit. Langit yang semalam diselimuti kabut dan gerimis kini berubah menjadi gradasi jingga dan biru keperakan. Udara pagi menyelinap masuk lewat celah anyaman bambu yang belum sempat ditambal, membawa aroma embun dan suara ayam hutan yang mulai berkokok dari kejauhan. Di dalam rumah kayu yang kini semakin menyerupai bangunan layak huni, Fahri duduk di kursi kayu dengan selimut di kakinya. Di sampingnya, Rania sibuk melipat baju-baju yang baru dijemur semalam. Hari ini adalah hari yang penting. Mereka akan menerima kunjungan pertama dari pejabat pemerintah daerah. Undangan resmi dari Dinas Sosial yang ingin meninjau langsung pusat belajar anak-anak yatim piatu, yang selama ini hanya mereka baca dari laporan yayasan dan media lokal. Aku masih enggak percaya tempat ini bakal dikunjungi orang-orang berseragam rapi, gumam Fahri setengah tersenyum. Rania yang sedang melipat baju berhenti sejenak, lalu menatap Fahri dengan mata bersinar. Kita harus percaya, Pak, karena tempat ini memang luar biasa. Bukan karena besar atau mewah, tapi karena semua yang ada di sini tumbuh dari harapan. Fahri mengangguk. Kata-kata gadis kecil itu benar. Ia pernah memiliki gedung pencakar langit, lift kaca, ruang rapat bergaya Eropa. Tapi belum pernah merasakan ruang yang sehangat gubuk sederhana, yang dibangun dari kayu lokal dan tangan-tangan kecil yang penuh semangat. Mereka bersiap seadanya. Rania mengenakan gaun sederhana berwarna biru laut, hadiah dari Kirana saat terakhir kali berkunjung. Rambutnya dikepang dua, bibirnya tampak bersemangat. Fahri mengenakan kemeja lengan panjang yang sudah disetrika Rania sejak kemarin, dan sepatu kanvas lama yang kini sudah pas kembali di kakinya berkat kemajuan terapi. Ketika mobil dinas itu tiba di pinggir jalan tanah desa, rombongan pejabat dan staf yayasan turun dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Mereka harus berjalan kaki sejauh 1,5 km ke dalam hutan untuk tiba di pusat rumah belajar. Tapi tak satu pun mengeluh. Kabarnya kepala dinas sendiri yang memaksa ingin melihat langsung tempat ini. Ketika mereka tiba, Rania sudah berdiri di depan gapura bambu bertuliskan, "Selamat datang di rumah harapan Rania Fahri." Fahri berdiri di sampingnya bertumpu pada tongkat bantuan. Salah satu pejabat wanita, ibu berusia 50-an, dengan kerudung biru tua dan tatapan hangat maju menghampiri mereka. "Pak Fahri, ini sungguh luar biasa. Saya sudah mendengar banyak tentang tempat ini. Tapi berdiri di sini dan melihatnya langsung, saya merasa seperti berdiri di tengah mimpi yang menjadi nyata." Fahri menunduk sopan. "Terima kasih Ibu, kami hanya mencoba hidup dengan cara yang kami yakini benar." Mereka diajak berkeliling oleh Rania. Ia memperkenalkan setiap sudut rumah, ruang belajar yang berdinding papan dengan rak berisi buku-buku sumbangan, dapur kecil dengan tungku dan tempat cuci dari batu, kamar tidur bersama yang ditata rapi dengan matras dan selimut dari hasil donasi. Lalu ia menunjukkan bangunan baru yang sedang dibangun, ruang pelatihan, menjahit, dan pertukangan. Anak-anak berdatangan perlahan. Mereka membawa buku catatan. Beberapa duduk bersila, beberapa lain berdiri di belakang dengan malu-malu. Mereka semua mengenakan pakaian bersih dan mengenakan nama kecil yang ditulis di kertas dan disematkan di dada mereka. Kepala dinas itu berjalan di antara mereka, lalu berhenti di depan salah satu anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun. "Kamu suka belajar di sini, Nak?" tanyanya pelan. Anak itu mengangguk cepat. "Iya, Bu. Di sini enggak cuma belajar baca, tapi juga belajar hidup." Semua orang terdiam sejenak. Rania menambahkan dengan suara jernih, "Karena kami semua tahu rasanya kehilangan. Tapi kami juga tahu kehilangan bukan akhir dari semuanya." Setelah itu, di bawah pohon besar di halaman depan, rombongan duduk di bangku panjang untuk berdiskusi. Fahri bercerita sedikit tentang masa lalunya
tanpa menyebut nama siapapun. Ia hanya berkata bahwa ia pernah kehilangan arah, namun diselamatkan oleh seorang gadis kecil yang bahkan tidak mengenalnya, dan sejak saat itu hidupnya berubah. Yang kami bangun di sini bukan hanya rumah, tapi juga tempat kembali, ucap Fahri pelan. Pejabat-pejabat itu mengangguk. Mereka mencatat, mereka mendengar, tapi yang lebih penting, mereka merasakan. Karena apa yang mereka lihat hari itu bukan hanya bangunan bambu, tapi kekuatan yang tak bisa dilihat oleh data, kehangatan, ketulusan, dan harapan. Sore harinya setelah rombongan pamit dan jalanan kembali sepi, Rania dan Fahri duduk di depan rumah. Burung-burung kembali berkicau. Kabut mulai turun tipis. "Kamu luar biasa hari ini," ujar Fahri sambil melirik Rania. Gadis itu tertawa. "Bapak juga keren, bisa berdiri tanpa saya bantu tadi." "Aku berdiri karena kamu ada," jawab Fahri serius. "Dan setiap hari kamu membuatku ingin jadi lebih baik." Diam sejenak mengisi udara. Lalu Rania berkata lirih, "Pak, kalau satu hari nanti saya dewasa dan saya pergi dari sini untuk sekolah atau kerja, Bapak bakal tetap di sini." Fahri menatap lurus ke depan. Wajahnya terlihat lebih tenang dari biasanya. "Kalau kamu pergi untuk belajar dan membangun hidupmu, aku akan senang. Tapi rumah ini akan selalu ada untukmu, dan untuk siapa saja yang tersesat lalu ingin kembali." Rania tak menjawab. Ia bersandar di bahu Fahri. Di dada pria itu, ia mendengar detak jantung yang dulu lemah, kini berdetak dengan mantap. Bukan hanya karena tubuhnya mulai pulih, tapi karena hatinya telah menemukan tempat berlabuh yang sebenarnya. Langit perlahan menggelap, tapi sinar matahari terakhir hari itu menembus celah atap bambu dan jatuh tepat di antara mereka. Seperti tanda dari langit bahwa bahkan dari bangunan paling sederhana, cahaya tetap bisa masuk. Dan selama hati mereka terbuka, rumah kecil itu akan selalu jadi tempat terang. Hujan kembali datang malam itu, membasahi atap bambu dan rumputan yang menghampar di halaman rumah harapan. Suara rintik hujan menjadi alunan yang menenangkan. Di dalam ruang belajar yang kini telah memiliki lampu tenaga surya, Fahri duduk di kursi rotan sambil memandangi papan tulis. Di sana tertulis jadwal kegiatan minggu depan. Pelatihan membuat sabun, kelas membaca untuk anak usia dini, dan pertemuan komunitas orang tua asuh dari desa. Rania sedang duduk di depan meja kecil, menulis dengan pensil. Buku catatannya terbuka lebar, berisi rencana pengembangan rumah belajar. "Pak," ujarnya sambil menoleh. Fahri menatapnya. "Iya, Nia." Rania menunjukkan selembar gambar kasar. "Gimana kalau kita bikin kebun kecil di belakang? Anak-anak bisa belajar nanam sayur. Jadi selain belajar di kelas, mereka bisa juga tahu cara hidup mandiri." Fahri menatap gambar itu. Garisnya belum rapi, tapi idenya begitu hidup. "Itu ide bagus," jawabnya. "Dan kamu harus yang jadi koordinatornya." Rania tertawa kecil. "Saya belum cukup umur, Pak. Tapi kamu sudah cukup dewasa untuk tahu apa yang dibutuhkan orang-orang di sini." Hari-hari di rumah harapan kini berjalan cepat. Setiap pagi anak-anak datang lebih awal. Mereka menyapu halaman, menyiram tanaman kecil di sisi kanan bangunan, dan membantu menyiapkan sarapan di dapur bersama. Fahri memulai harinya dengan latihan berjalan. Kini sudah bisa melangkah pelan tanpa tongkat untuk jarak pendek. Rania selalu berada di sampingnya, siap menangkap bila Fahri goyah. Suatu siang, sebuah sepeda motor berhenti di depan jalan setapak. Seorang pemuda berpakaian rapi turun dengan membawa map coklat. "Maaf, ini rumah harapan, tempat Pak Fahri Ananta tinggal?" tanyanya pada salah satu anak yang sedang menyapu halaman. Anak itu mengangguk cepat dan memanggil Rania. "Pak Fahri ada di ruang baca," ujar Rania kepada tamu itu. Pemuda itu masuk dengan sikap sopan. Ia mengenalkan diri sebagai Bagas, seorang mahasiswa yang sedang menulis skripsi tentang pemulihan trauma dan pendidikan alternatif.
Ia mendengar kisah Fahri dan Rania dari kanal dokumenter yang dibuat oleh yayasan dan ingin tinggal beberapa hari untuk belajar langsung. Fahri menerimanya dengan ramah. Ia sudah terbiasa dengan kunjungan orang asing, tapi selalu memastikan bahwa mereka datang dengan niat baik. Bukan hanya untuk mencari sensasi atau liputan. Bagas tinggal di rumah tamu sederhana yang terletak di belakang bangunan utama. Dalam beberapa hari, ia menyaksikan langsung dinamika kehidupan di tempat itu. Ia melihat bagaimana anak-anak yang sebelumnya penuh ketakutan, kini mulai percaya diri. Ia mencatat bagaimana metode belajar yang diciptakan Rania dan Fahri tanpa tekanan dan penuh pelibatan, justru mampu membuat anak-anak berkembang lebih cepat. "Pak Fahri, boleh saya tanya satu hal?" ujar Bagas suatu malam saat mereka duduk di depan tungku api. "Tentu. Apa yang membuat Bapak tetap bertahan, bahkan saat semua hal seolah hilang?" Fahri terdiam lama sebelum menjawab. Ia menatap nyala api kecil, lalu berkata, "Awalnya aku tidak tahu, aku hanya bertahan karena tak punya pilihan. Tapi kemudian aku melihat mata Rania. Di situ ada sesuatu yang tak kutemukan di dunia manapun, ketulusan. Dan saat seseorang memberi kita ketulusan sekecil apapun, itu cukup untuk membuat kita berdiri kembali." Bagas mengangguk. Ia mencatat kalimat itu di hatinya lebih dari di bukunya. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil putih datang membawa Kirana. Ia membawa kabar bahwa sebuah lembaga pendidikan nasional menawarkan kerja sama jangka panjang. Mereka ingin menjadikan Rumah Harapan sebagai model pusat pembelajaran nasional berbasis pengasuhan hati. Fahri menerima berita itu dengan tenang. Ia tahu ini adalah hasil dari kerja keras semua orang. Tapi sebelum menandatangani apapun, ia bertanya kepada Rania. "Ini akan membuat tempat ini lebih besar, lebih dikenal, tapi juga akan membuat hidup kita lebih sibuk. Apa kamu siap?" Rania menunduk memikirkan jawabannya. Lalu ia menatap Fahri. "Saya enggak takut sibuk, Pak. Tapi saya enggak mau tempat ini kehilangan jiwanya." "Dan jiwanya ada di kamu," jawab Fahri lembut. "Selama kamu di sini, tempat ini akan tetap jadi rumah." Mereka pun menyetujui kerjasama itu dengan satu syarat. Setiap perubahan harus dilakukan berdasarkan musyawarah bersama dengan anak-anak dan pendidik di Rumah Harapan. Tak boleh ada satupun kebijakan yang merampas rasa nyaman yang telah mereka bangun. Pembangunan pun dimulai kembali. Kini rumah itu memiliki 2 bangunan baru. 1 aula serbaguna dan 1 ruang terapi fisik. Namun meski bangunan berubah, prinsip mereka tetap sama. Semua harus tumbuh dari hati, bukan dari ambisi. Suatu sore saat semua anak sedang bermain di lapangan rumput kecil, Rania duduk bersama Fahri di kursi panjang di bawah pohon jati. Mereka melihat langit yang mulai memerah. Burung-burung kembali ke sarang, dan angin sore membawa suara tawa anak-anak yang bermain ke telinga mereka. "Pak," kata Rania tiba-tiba, "kalau ibu saya masih hidup, saya pengin dia lihat semua ini." Fahri menatap gadis kecil itu. Matanya menghangat. "Kalau orang tuamu melihat dari sana, mereka pasti bangga." "Nia," Rania tersenyum. "Bapak sekarang sudah bisa jalan, anak-anak sudah bisa baca, dan rumah ini sudah jadi tempat belajar. Tapi saya tetap ngerasa kita baru mulai." "Kita memang baru mulai," balas Fahri. "Karena hidup yang baik bukan tentang berapa banyak yang sudah kita capai, tapi tentang seberapa jauh kita bisa membuat orang lain ikut berdiri ketika mereka jatuh." Senja semakin gelap. Anak-anak satu persatu masuk ke rumah. Lampu surya menyala otomatis. Rumah itu bersinar dari dalam. Bukan hanya karena listrik, tapi karena cinta yang terus mengalir, mengisi setiap dinding, setiap lantai, dan setiap hati yang tinggal di dalamnya. Malam itu, Fahri berdiri di depan cermin kecil yang dipasang Rania di kamar. Ia berdiri tanpa tongkat selama hampir 1 menit penuh. Rania memeluknya dari belakang. "Bangga, kita akan terus berjalan, kan Pak?"
Selama kamu menggandeng tanganku, Nia, kita tidak akan pernah berhenti. Langit Tanjung Elok pagi itu cerah luar biasa. Matahari belum naik sepenuhnya, namun sinarnya sudah menghangatkan pucuk-pucuk pohon yang berdiri di sepanjang jalan kecil menuju Bukit Langit. Embun masih menggantung di dedaunan dan aroma tanah yang basah. Semalam hujan menyatu dengan udara pagi. Tapi pagi itu bukan pagi biasa. Hari itu adalah hari istimewa bagi Rumah Harapan. Sebuah acara sederhana telah dipersiapkan oleh anak-anak dan penduduk sekitar. Bangunan utama kini dihiasi pita merah, lampion dari kertas daur ulang, dan bunga liar yang dikumpulkan anak-anak dari tepian hutan. Di tengah aula terpajang papan nama baru yang akan diresmikan hari itu. Yayasan Rumah Harapan Rania Fahri. Fahri berdiri di halaman. Ya, berdiri bukan lagi dengan tongkat, tapi dengan kekuatan sendiri. Walau langkahnya belum sempurna, tapi tubuhnya sudah berdiri tegak. Rania berdiri di sisinya, mengenakan baju kurung sederhana warna putih gading. Rambutnya dikepang rapi, dan di wajahnya terpancar ketenangan dan rasa bangga yang tak bisa disembunyikan. Anak-anak berdiri berbaris rapi, memegang bendera kecil bertuliskan nama yayasan. Beberapa dari mereka dulunya tak bisa membaca, kini mampu membacakan puisi. Beberapa yang dulunya pemalu kini, dengan percaya diri berdiri di depan, menyambut tamu dengan senyum lebar. Rombongan dari kementerian, media nasional, dan perwakilan yayasan donor hadir dalam acara tersebut. Mereka tidak hanya hadir sebagai saksi, tetapi sebagai bagian dari perjalanan luar biasa dua manusia yang menolak menyerah pada luka. Ketika acara dimulai, pembawa acara mempersilakan Rania dan Fahri untuk memberikan sambutan. Rania maju lebih dulu. Suaranya bergetar sedikit saat memegang mikrofon, tapi matanya tidak gentar. Dulu saya tinggal sendirian di gubuk yang hampir roboh. Saya nggak punya siapa-siapa. Nggak punya siapa yang ngajarin saya baca. Nggak punya siapa yang bisa saya panggil keluarga. Tapi suatu hari saya nemuin seseorang yang juga sendirian. Yang juga terluka, yang nggak bisa jalan. Tapi dia percaya bahwa hidup belum selesai. Ia berhenti sejenak lalu menoleh ke arah Fahri. Pak Fahri enggak cuma hidup kembali karena diselamatkan, tapi juga karena beliau memilih untuk kembali berdiri. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk saya dan untuk kita semua. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa tamu menundukkan kepala terharu. Kirana yang berdiri di barisan belakang menyeka air mata sambil tersenyum. Fahri kemudian melangkah ke depan. Perlahan namun penuh wibawa. Ia mengambil mikrofon dari tangan Rania dan menatap semua yang hadir. Saya tidak ingin memberi pidato panjang. Saya hanya ingin bilang bahwa rumah ini bukan dibangun dari uang atau dari kayu dan batu. Rumah ini dibangun dari tangan kecil yang tidak pernah menyerah untuk berbuat baik. Bahkan saat ia sendiri tak punya siapa-siapa, ia menoleh pada Rania. Dan saya berdiri di sini karena dia memilih untuk tidak pergi saat semua orang memilih meninggalkan. Kembali, ruangan penuh tepuk tangan. Suasana berubah menjadi syahdu dan hangat. Beberapa anak kecil mendekat dan memeluk Rania dan Fahri bersamaan. Momen itu terekam oleh kamera-kamera yang hadir. Namun, tak satu pun bisa sepenuhnya menggambarkan kehangatan yang melingkupi tempat itu. Setelah acara selesai, para tamu disambut hidangan sederhana, nasi jagung, sayur bening, dan keripik singkong buatan anak-anak. Tak ada makanan mewah, tapi tak ada satupun yang merasa kurang. Di meja makan panjang yang diletakkan di bawah pohon besar, semua orang duduk setara. Tak ada atasan, tak ada bawahan, semua adalah bagian dari cerita yang sama. Di sore hari setelah tamu satu persatu pamit dan cahaya matahari mulai berwarna keemasan, Rania dan Fahri duduk di beranda rumah. Di tangan Rania ada album foto baru berisi potret-potret perjalanan mereka selama 1 tahun terakhir. Foto saat Fahri pertama kali berdiri. Foto Rania memimpin anak-anak menanam di kebun.
Foto pertama rumah harapan saat masih berdinding bambu. Dan foto terbaru ketika bangunan itu berdiri, kokoh dengan jendela kaca dan perpustakaan mini. Fahri menatap satu foto yang membuatnya terdiam lama. Sebuah foto yang diambil dari belakang memperlihatkan dirinya, dan Rania berjalan beriringan di jalan setapak menuju ladang di belakang rumah. "Foto ini," gumamnya. Rania menoleh. "Kenapa, Pak?" "Karena ini seperti hidup kita. Jalan sempit, penuh batu, tapi kita jalan berdua dan nggak pernah berhenti." Rania tersenyum. Ia menutup album itu dan meletakkannya di pangkuan. Lalu ia memandang ke arah matahari yang perlahan turun. "Pak, saya pernah takut masa depan, tapi sekarang saya pengen tahu masa depan kita akan kayak gimana." Fahri tak langsung menjawab. Ia mengambil napas pelan, menahan emosi yang menumpuk di dadanya. "Masa depan kita akan penuh cahaya, Nia, karena kita enggak lagi berjalan sendirian, kita berjalan bersama, dan kita akan terus menyalakan rumah ini. Bahkan saat dunia di luar jadi gelap, malam datang perlahan, membawa bintang-bintang yang muncul satu persatu. Angin berembus lembut, membawa suara, jangkrik, gemerisik daun, dan langkah-langkah kecil anak-anak yang berlari masuk ke kamar masing-masing sambil tertawa. Di dapur, seorang anak menyiapkan teh hangat. Di ruang baca, dua anak sedang membolak-balik buku ensiklopedia tua. Dan di beranda, dua sosok yang berbeda usia dan masa lalu duduk berdampingan menyulam masa depan. Rumah itu tidak pernah benar-benar tidur. Rumah itu tetap hidup karena cinta tidak pernah tidur. Dan kisah mereka bukanlah kisah tentang akhir, tapi tentang awal yang terus berulang. Fahri dan Rania kini bukan hanya penyintas. Mereka adalah pembangun, penjaga, pelita, dan rumah harapan yang dulu hanya gubuk di tengah sunyi. Kini berdiri sebagai rumah yang tidak akan pernah ditutup. Tempat pulang bagi siapapun yang pernah hilang. Tempat berdiri bagi siapapun yang pernah jatuh. Setiap kisah memiliki makna, dan setiap luka selalu menyimpan pelajaran. Dari kisah Dalam Sunyi Rania Menemukanku, kita diajak untuk merenungi bahwa dalam kehidupan ini kita tak pernah tahu dari mana pertolongan akan datang. Fahri Ananta, seorang pria yang telah memiliki segalanya, justru jatuh pada titik paling kelam dalam hidupnya. Ia ditinggalkan oleh orang yang seharusnya mendampinginya, dikhianati oleh sahabat yang dulu ia percaya, dan dibuang dalam kondisi lumpuh ke tengah hutan seolah tak berharga. Namun, di saat dunia berpaling darinya, takdir mempertemukannya dengan Rania, seorang anak yatim piatu berusia 12 tahun yang hidup sendiri di tengah hutan dengan segala keterbatasannya, namun memiliki hati seluas samudera. Rania bukanlah anak dengan kekuatan atau kekuasaan, tapi ia memiliki sesuatu yang lebih kuat dari itu semua. Kasih sayang yang tulus, keikhlasan tanpa pamrih, dan kemauan untuk menolong tanpa pernah bertanya siapa yang ditolongnya. Di tangan kecil Rania, Fahri menemukan kembali apa arti manusia. Ia tak hanya diselamatkan dari kematian fisik, tetapi juga dari kematian jiwanya. Rania membuktikan bahwa harapan tidak selalu datang dari tempat tinggi. Kadang ia tumbuh dari tanah yang sunyi, dari gubuk reot, dari senyum seorang anak yang bahkan tak pernah mengenal dunia yang mewah. Dari Rania, kita belajar bahwa kasih yang paling tulus adalah kasih yang diberikan saat kita sendiri tak memiliki apa-apa. Dan dari Fahri, kita belajar bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan jika hati kita mau terbuka. Jika kita mau percaya bahwa satu tangan kecil bisa mengubah seluruh arah hidup kita, mereka berdua membuktikan bahwa keluarga tak selalu tentang darah, tapi tentang siapa yang memilih untuk tetap tinggal saat semua pergi. Rumah harapan yang mereka bangun bukan sekadar tempat berteduh. Ia adalah simbol bahwa siapapun yang tersesat masih bisa pulang. Ia adalah lambang bahwa cinta yang tumbuh dari luka
bisa menjadi kekuatan yang menyembuhkan banyak hati. Ia mengajarkan kita bahwa dalam hidup ini, bahkan saat kita merasa tak punya apa-apa lagi, kita masih bisa memberi. Dan dari pemberian itulah kadang kita mendapatkan kembali hidup kita yang telah hilang. Dan izinkan kami menyampaikan bahwa cerita ini adalah sebuah karya fiktif yang disusun dan ditulis seolah nyata, agar kita bisa lebih mudah merenung dan mengambil pelajaran. Meski tokoh Fahri Ananta, Rania, dan Rumah Harapan hanyalah ciptaan imajinasi, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah cermin dari kebaikan-kebaikan yang sungguh ada di dunia ini. Kebaikan yang mungkin pernah kita lupakan, atau bahkan sedang kita cari. Semoga cerita ini dapat menyentuh hati kalian yang mendengarkan atau menonton dari manapun kalian berada. Semoga di tengah segala hiruk-pikuk dan kepenatan dunia, kalian menemukan kembali arti kata pulang, arti keikhlasan, arti harapan, dan arti menjadi manusia yang sesungguhnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang telah mengikuti cerita ini dari awal hingga akhir. Terima kasih karena telah memberi waktu, perhatian, dan membuka hati untuk meresapi kisah ini. Jika cerita ini menggerakkan hati kalian, jika kisah ini membuat kalian meneteskan air mata, atau bahkan sekadar menghela napas panjang karena teringat sesuatu yang kalian simpan dalam diam, maka kami sangat bersyukur. Kami mengundang kalian untuk berbagi kesan di kolom komentar. Bagikan cerita ini jika menurut kalian layak untuk didengar oleh lebih banyak orang. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel KN Populer agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya. Dukungan kalian bukan hanya memberi semangat bagi pembuat cerita ini, tetapi juga membantu menjangkau lebih banyak hati yang sedang butuh diingatkan bahwa dunia ini masih menyimpan keajaiban, meski sering tersembunyi dalam sunyi. Sekali lagi, terima kasih dan ingatlah, bahkan dalam gelap paling pekat, cahaya akan tetap menemukan jalannya asal kita tetap membuka hati. Salam penuh cinta dari kami. Sampai jumpa di kisah berikutnya.